Saya mau beritahu, ketika saudara berseru, dia dekat. Hidupku dan hidupmu akan dijamin sama Tuhan. Hidupmu najis, kau kembali pada Tuhan. Tangannya terbuka, akan berbicara tentang orang pilihan Tuhan dan pakaian pesta. Haleluya. Tentang orang pilihan Tuhan, kaitannya dengan pakaian pesta. Luar biasa. Mari kita buka kembali Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Gambaran daripada kedatangan Tuhan kali yang kedua dalam tahap yang pertama, di mana Tuhan pada waktu dia turun dari surga, dia tidak langsung menjejakkan kakinya di bumi ini, tetapi dia akan ada di awan-awan, saudara, dan kita yang hidup akan diubah dengan sekejap, akan diangkat. Dan sebelum kita diubah dan diangkat, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan menyongsong Tuhan di awan-awan, di angkasa, di udara. Itu yang disebut dengan pertemuan di udara atau perkawinan anak domba Allah. Jadi gambarannya adalah di Matius pasal yang ke-22 ini. Nah, tentu dalam pernikahan kan ada undangan, saudara. Nah, orang-orang yang diundang tadi, saudara, dalam pernikahan daripada raja putra raja tersebut, yang adalah gambaran Kristus, ternyata para undangan tersebut tidak mengindahkannya dengan berbagai macam alasan. Ada yang sibuk mengurus ladang, ada yang sibuk mengurus usahanya, dan sibuk karena baru menikah dan lain sebagainya, saudara. Lalu akhirnya raja itu berkata, hidangan sudah tersedia, pesta pernikahan sudah segera akan digelar, tetapi para undangan belum datang, belum cukup, belum memenuhi kuota, belum memenuhi gedung. Kurang lebih begitu, saudara. Lalu raja itu berkata, tarik paksa orang-orang dari pinggir jalan, dari kolong jembatan, dan orang-orang yang terbuang di sana, bawa masuk semua ke dalam gedung atau pesta pernikahan ini. Sebab gedung ini harus penuh, saudara. Begitu kata sang raja tersebut. Lalu setelah semuanya itu terjadi, dan si raja memeriksa semua undangannya, dan ternyata ada seorang yang datang ke perkawinan atau kepada perjamuan pesta itu tanpa mengenakan pakaian pesta. Ya, lalu apa yang terjadi? Raja itu berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu ayat 13 dikatakan, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ini neraka. Siapa yang tidak berpakaian pesta ini? Apakah tidak percaya Yesus? Siapa bilang? Buktinya dia sudah ada kok dalam perjamuan itu. Dia percaya Yesus? Yes. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ini masalahnya. Tidak mengenakan pakaian pesta. Setelah kita jadi orang Kristen, setelah kita orang percaya, yang percaya pada Yesus, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mengenakan pakaian pesta kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita yang kedua kali? Yang jadi pertanyaan, apa itu pakaian pesta yang saya dan saudara harus kenakan? Mari kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-22. Lukas 15 ayat yang ke-22. Ya, mari, ya silakan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Ya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Terus, Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. ya ayat 23.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Iya, marilah kita makan dan bersuka cita. Ini pesta kan. Jadi ambil lembu tambun, sembelih, lalu mari kita makan dan bersuka cita. Ini suasana pesta. Tapi sebelum pesta ini berlangsung, saudara, anak itu datang kembali kepada ayahnya. Lalu si sang ayah berkata, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jadi pakaian pesta itu ternyata adalah jubah terbaik. Jubah terbaik itu dikenakan oleh si anak yang hilang, yang telah kembali kepada sang ayah. Ini gambaran hidup saya dan saudara, yang dulu terhilang dari Tuhan, pergi ke negeri yang jauh. 24, ya. Sebab anakku ini telah mati, Ya. dan menjadi hidup kembali. Terus? Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya. Maka mulailah mereka bersukaria. Mulailah mereka bersuka cita. Lanjut lagi ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ya. Jadi jelas, suasana pestanya jelas. Ada bunyi seruling, ada tari-tarian. Dahsyat. Nah, saudara, suasana pesta itu terjadi setelah dikenakan kepada si anak yang terhilang itu jubah yang terbaik. Itulah yang disebut dengan pakaian pesta. Jadi pakaian pesta adalah berbicara tentang hidup kita yang kembali kepada Tuhan. Pakaian pesta bicara tentang hidup yang menyadari keadaannya. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita sadar dengan keadaan kita? Banyak orang nggak sadar dengan keadaannya. Dia nggak tahu kalau dia adalah orang terhilang. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita bisa menyadari itu. Itu anugerah Tuhan. Karena dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9, saudaraku. Siapa yang mengaku dosanya, ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku. Orang yang mengaku adalah tentu orang yang menyadari. Kalau kita kembali lagi ke Lukas pasal 15, anak yang hilang ini kembali ketika ia menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Iya. Katanya, Terus? betapa banyaknya orang upahan Bapakku Aha. yang berlimpah-limpah makanannya. Ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Iya. Jadi dia ingat. Jadi kalau kita menyadari keadaan kita, yang kita harus ingat itu Tuhan. Berserulah kepadanya. Melangkahlah. Action. Bertindak. Datanglah kembali kepadanya. Jangan mengandalkan manusia. Jangan ajas manfaat. Karena dalam Yeremia pasal 17 saya sudah pernah sampaikan ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-7, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam keadaan sekarang, andalkan Tuhan. Orang yang berbalik pada Tuhan, orang yang berpakaian pesta adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara tidak mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Saudara tidak mengandalkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh hancur hati, datang dengan penyesalan kepada Tuhan, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kedapatan tidak sedang mengenakan pakaian pesta. Tidak peduli keadaan kita seperti apa, tidak peduli dunia ini jungkir balik. Kalau kita mengenakan pakaian pesta, saya mau beritahu, kita akan hidup dalam suasana pesta.
Kita akan hidup bersuka cita. Bukankah tadi dikatakan demikian di Lukas pasal 15? Sembelih lembu tambun, marilah kita bersuka cita. Dan ketika anak yang sulung itu kembali dari ladang, dia mendengar ada bunyi seruling, ada tari-tarian, ada sukacita. Itu bukan karena, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di negeri yang jauh itu sudah ada kelimpahan. Tetap ada kelaparan. Tetap ada kelaparan. Tetap ada suasana duka. Tetapi saya mau beritahu, kita yang mengenakan pakaian pesta akan diubah menjadi penuh dengan sukacita dan tari-tarian. Haleluya. Jadi pakaian pesta adalah berbicara tentang hidup yang berbalik kepada Tuhan. Hidup yang kembali dalam hadirat Allah. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang berseru-seru kepada Tuhan. Saya tergerak ini, mari coba kita lihat dulu saudara. Dalam Mazmur 107 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 107 ayat yang keempat. Ya, silakan dibaca dulu. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Ya. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Terus? Mereka lapar dan haus. Sudah kelaparan. Sudah kehausan. Terus? Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Terus lagi. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Ya. Dalam kesesakan mereka. Apa yang mereka lakukan? Berseru kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya mau beritahu, ketika saudara berseru, dia dekat. Saudara kelaparan? Saudara tidak punya sukacita? Tidak punya suasana pesta? Saudara merasa berduka dengan keadaan ini? Mungkin saudara ada yang di PHK, ada yang tidak dapat gaji lagi, ada yang sudah terancam untuk makan minumnya, bahkan masih punya baby, punya anak, gak bisa beli susu. Cobalah mengandalkan Tuhan. Cobalah tumpahkan jeritan hatimu kepada Tuhan. Dalam ayat 5 Mazmur 107 ini jelas. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Terus ayat yang ke-6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Yes, berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam kesesakan mereka. Dalam kesesakan mereka. Terus? Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dilepaskan dari kecemasan. Keren. Terus ayat 7. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Ya. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ya, sampai ke kota tempat kediaman orang. Karena tadi jalan ke kota dalam ayat yang keempat, tempat kediaman orang, mereka tidak temukan. Berarti mereka lagi dalam keadaan tersesat. Tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini. Tidak tahu bagaimana caranya bisa tertolong dalam keadaan yang rumit seperti ini. Kita bingung, kita tersesat dalam pikiran kita. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari persoalan ini. Kita tidak tahu bagaimana, apa solusinya kira-kira. Saya mau beritahu, kalau semua sudah mentok. Kalau semua sudah mentok, ke depan mentok, belakang mentok, kiri kanan mentok. Ingat, di atas masih ada Tuhan. Berseru dan memanggil namanya, percaya Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saya berkata, Pak, saya sudah berdoa tapi belum ada pertolongan. Berdoa dengan kesadaran. Berdoa dengan pertobatan. Bukan hanya karena masalah kepentingan perut kita.
anak yang hilang itu, ini nggak hanya urusan kepentingan perutnya. Tapi dia berkata, Pak, ada pertobatan. Aku telah berdosa kepada Allah dan juga kepada Bapa. Aku akan berkata, nah gitu kan. Coba kita kembali lagi dulu ke Lukas pasalnya yang ke-15 tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ayat yang ke-18. Ya, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku, terus dan berkata kepadanya, apa katanya? Ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. yes. Jadi ada pertobatan yang benar. Jadi bukan hanya datang berseru, Tuhan tolong, tapi bertobat enggak, percuma. Karena Tuhan tidak mendengarkan doa orang fasik. Yang didengar Tuhan itu adalah doa orang yang benar. Orang yang benar itu bukan karena memang dirinya benar, tetapi karena dia menyadari keadaannya, mengandalkan Tuhan. Keren ya. Itulah pakaian pesta. Jadi kalau kita sudah mulai datang pada Tuhan, menyadari keadaan, bertobat sungguh-sungguh, sudah akan digantikan pakaian kotormu dengan pakaian pesta. Kita lihat sekarang Zakaria pasal 3, ayat yang pertama dimulai. Ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua, Iya, terus berdiri di hadapan malaikat Tuhan, imam besar Yosua. sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Wow, walaupun sudah berdiri di hadapan Tuhan, tapi iblis mendakwa dia. Kenapa dia didakwa? Terus ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Iya, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. terus Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. ya, Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? terus ayat yang ketiga. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Wow. Jadi mengapa dia didakwa? Karena dia mengenakan pakaian yang kotor. Walaupun sudah di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Terus? Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, Ya, ayat 4. yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, Ya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. tanggalkan pakaian kotor itu daripadanya. Terus? Dan kepada Yosua ia berkata, Ya, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. mantap. Katakan haleluya. Jadi pakaian pesta itu adalah ketika kesalahan kita dijauhkan. Kenapa Yosua mengenakan pakaian pesta? Sebab dia sudah kembali kepada Tuhan. Dia ada di, makanya luar biasa orang yang berbalik pada Tuhan. Apapun dosanya, sekotor apapun hidupnya, engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan ganti pakaian kotormu dengan pakaian pesta dari surga. Pakaian kekudusan. Nah, nanti kita akan lihat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan akan ganti itu. Ya, dahsyat. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. Jadi dengan demikian, lihat. Dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu. Ternyata kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan kita yang salah itu digambarkan pakaian kotor. Dan pakaian pesta adalah gambaran daripada pertobatan hidup kita. Konekkan tadi dengan anak yang hilang. Di perjanjian lama, perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, itu dahsyatnya firman pengajaran. Haleluya. Ya. Jadi pakaian pesta itu adalah ketika kita kembali di hadirat Allah. Hati kita berbalik pada Tuhan. Hidup kita kembali kita dedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ada pakaian pesta. Ayat yang kelima. Ya. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Serban tahir di kepalanya. Ini bicara tentang pikiran kita yang ditahirkan.
Sehingga nggak pikot lagi pikiran kotor, pikiran najis, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, karena dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-18, saudaraku yang kasih Tuhan, di sana dikatakan, coba dibaca dulu, Matius pasal 15-18. Ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut, Apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati. berasal dari hati. Terus, Dan itulah yang menajiskan orang. itu yang menajiskan orang. Terus, ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat. Itu makanya perlu diberikan serban tahir di kepala. Ini menunjuk kepada pikiran yang dikuduskan. Terus, Pembunuhan, nah itu pikirannya. Tapi semua berasal dari hati. Jadi hati yang kotor, itulah pakaian kotor tadi. Hati yang bersih, itulah pakaian pesta. Saya berdoa, biar kita semua mengenakan pakaian pesta itu. Lanjut terus, ya. perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Iya, terus ayat 20. Itulah yang menajiskan Itu yang orang. naik dalam Zakaria pasal 3 tadi, ternyata dia pakai pakaian kotor. Makanya bahaya. Gak ukuran, saudara. Jadi hamba-hamba Tuhan, perhatikan pakaianmu. Jangan sampai kau pakai pakaian kotor. Terdakwa di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa nyembah. Kita nggak bisa dalam suasana pesta. Ayat yang ke-6, perhatikan. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Yes, malaikat Tuhan memberi jaminan. Maka saudara dan saya, lihat saya semua, penting. Look at me everybody. Kalau engkau sudah kembali kepada Tuhan dengan pertobatan total, maka engkau akan mengenakan pakaian pesta dan serban tahir. Maka saat itulah hidupmu akan terjamin. Terjamin. Engkau akan diberi jaminan sama Tuhan. Hidupku dan hidupmu akan dijamin sama Tuhan. Dijamin bersih dari COVID-19. Dijamin gak akan kena murka, melainkan diselamatkan. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 9. Dijamin hidup saya dan saudara untuk makan minumnya. Tuhan pelihara. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan khawatir soal makan minum pakaimu. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jangan ingini kekayaan, jangan bersusah payah untuk mendapatkannya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepada yang selama ia dekat. Carilah dia seperti mencari perak, dan kejarlah dia seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu, dan engkau akan berkata, sungguh Tuhan engkau ajaib bagiku. Kembali memuji, kembali menyembah. Ayat yang ke-6 itu menarik. Setelah pakaian Yosua diganti dari pakaian kotor menjadi pakaian pesta, lalu ayat yang ke-6, malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Ada jaminan hidup. Jaminan hidup yang kekal. Jaminan hidup selama ada di bumi dalam keadaan apapun. Terjamin. Sama-sama katakan, hidupku terjamin karena sudah mengenakan pakaian pesta. Katakan haleluya. Dan pakaian pesta itu yang adalah pakaian pertobatan, pakaian hidup yang berbalik kepada Tuhan, pakaian yang sudah berada di hadirat Tuhan, pakaian yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, juga adalah pakaian mempelai. Aha, Tuhan tidak akan memandang hina kita. Dia terima saya dan saudara apa adanya. Kalaupun selama ini kau pakai pakaian kotor, hidupmu najis, kau kembali pada Tuhan. Tangannya terbuka menunggulah
keren ya. Kita kalau punya firman bahagia. Bahagia, bahagia. Aduh, luar biasa. Saya berharap suasana yang melanda hati saya hari ini dari surga mengalir di hatimu sekarang. Damai sejahteranya, sukacita Roh Kudusnya, kebenarannya, pakaian kekudusan, lenan halus, pakaian pesta, pakaian mempelai itu turun dan dikenakan atasmu hari ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Saya melihat Tuhan sedang jamah bagian dada. Oh my God. Oh my God. Saya melihat Tuhan sedang menyembuhkan di bagian dada. Tuhan sedang jamah di bagian jantung. Tuhan sedang menyentuhmu sekarang. Terima mujizatmu. Terima mujizatmu. Terima mujizatmu. Terimalah itu dalam Yesus mengasihi. Tuhan baik bagimu. Tuhan baik bagimu. Tuhan baik bagimu. Oh Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Saya melihat ada orang yang sakit di pinggang. Sakit pinggang belakang. Sedang Tuhan jamah. Oh my God. Tuhan sedang menjamahmu sekarang. Tuhan sedang menyembuhkanmu sekarang. Oh, telinga kanan sedang Tuhan sembuhkan sekarang. Telinga kanan sedang Tuhan sembuhkan sekarang. Telingamu mendengung. Mendengung. Sakit sekali, sakit. Dan itu sampai setengah juga kepalamu. Saya merasakan itu sakit. Tuhan sedang sembuhkan engkau sekarang. Oh, anugerahnya limpah atasnya. Anugerahnya limpah atasmu. Terima mujizatmu. Saya jelas sekali ada punggung yang sakit. Di belakang percis di tengah itu sakit sekali. Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan juga sudah sembuhkan. Saya tadi merasa ada telinga yang sakit. Tuhan sedang sembuhkan, dan di bagian dada, di jantung Tuhan sudah sembuhkan. Pak, saya penyakitnya lain. Percayalah, Dia ada di sini. Berseru padanya. Dia hanya sejauh doa. Nggak kecewa ring Tuhan. Dia baik, Dia baik. Kami beri pujian hanya bagi. Kami beri kemuliaan hanya bagimu. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi. Kembali ayat 4 dari Imamat pasal yang ke-16 tadi, saudara. Ya, jadi saudara, pakaian pesta itu adalah pakaian kekudusan. Kuduslah kamu, kata Alkitab, sebab aku kudus. Tanpa kekudusan, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Coba dibaca dulu. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, terus. Dan kejarlah kekudusan. Kejar kekudusan. Kejar kekudusan artinya apa? Kejar pakaian pesta itu. Kejar pakaian mempelai itu. Artinya apa? Kejar hidup yang bertumbuh. Kejar hidup yang lebih lagi berubah. Bertobat tiap hari. Mikirin Tuhan tiap hari. Merenungkan firman-Nya tiap hari. Melayani Tuhan tiap hari. Menyembah Tuhan tiap hari. Bekerja untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi orang pilihan Tuhan yang akan diangkat di awan-awan. Orang pilihan Tuhan. Coba sekali lagi ya, kita lihat lagi dulu itu Matius pasal 24, saudara. Ya, dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Ya, Injil Matius pasal yang ke-24. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-29 mulai. Ya, kita akan akhiri dengan ayat ini, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Sukacita semua kan Bapak Ibu? Diberkati ya. Saya merasakan juga ada lutut sebelah kanan sedang Tuhan sembuhkan juga. Tuhan sedang sembuhkan. Dahsyat itu. Ya, lutut kanan sedang Tuhan sembuhkan. Terus lanjut, itu bonus. Ya, Tuhan kita yang hebat. Banggalah pada Tuhan. Dia mengerjakan ini semua. Terus coba Matius 24 ayat 29. Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, ya, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Terus? Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30.
Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, Terus? dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit Terus? dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Ini yang seperti saya sampaikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di tahap pertama dia di awan-awan. 3:1. Ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya Disuruh keluar malaikat-malaikatnya ngapain? Terus? dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Inilah yang disebut dengan rapture. Pengangkatan. Kapan pengangkatan terjadi? Di meterai ke-6. Ketika ada gempa yang dahsyat. Dan ada siksaan yang mengerikan. Kemungkinan tanda binatang itu sudah diberikan kepada dunia. Sehingga tidak seorang pun bisa membeli atau menjual kalau tidak memakai tanda itu. Dan akan disiksa. Oh, dalam. Dikumpulkan orang-orang pilihan. Dan orang pilihan itu tadi adalah orang yang mengenakan pakaian pesta. Ini saya mau tunjukin lagi. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini bonus. Wahyu pasal 7. Wahyu pasalnya yang ke-7. Haleluya. Mari coba kita buka saudaraku. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, Ya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? jubah putih, pakaian pesta, pakaian kekudusan, pakaian imam, pakaian mempelai, pakaian pertobatan. Pakaian di hadirat Allah. Biar enak nikmati Tuhan gitu loh, karena dia kudus. Kita pun juga harus kudus. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepada aku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari mana mereka datang? Mudah-mudahan saya dan saudara ada di situ. Yuk kita lihat yuk, ayat 14. Ya. Maka kataku kepadanya, Iya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Iya, terus? Lalu ia berkata kepadaku, Iya, siapa mereka? mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Gempa yang dahsyat, siksaan yang mengerikan. Tadi dalam ayat 29 Matius pasal 24. Keluar dari kesukaran yang besar. Terus? Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Siapa yang memakai jubah putih itu? Yang keluar dari kesusahan yang besar. Dia bisa masuk. Dia bisa berada di dalam kesusahan yang besar. Tapi dia akan keluar jadi pemenang. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam anak domba. Kapan jubah putih kita miliki? Ketika kita diizinkan masuk dalam kesusahan yang besar. Kita bisa keluar, berarti masih hidup. Kenapa dia bisa keluar? Karena ada jalan keluar, ada solusi. Sebab apa? Hidupnya dijamin sama Tuhan. Jadi jangan takut. Makanya berserulah kepada Tuhan. Pakailah pakaian pestamu. Kejar kekudusan itu. Kau akan lihat, kau akan dibela Tuhan mati-matian. Kau akan dibela Tuhan habis-habisan. Kau akan dibela dan ditolong Tuhan. Dan Tuhan akan memberi hidangan bagimu di hadapan musuh-musuh.